Hello. Buat semuanya, sebelum menonton videonya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, nanti Umi yang subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe, terus klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Untuk kesempatan siang hari ini saya bersama tim Jejak TKP dan Sanggar Cipta Alam bersama juga Pesantren Keramat berkunjung dan silaturahim pada kesempatan siang hari ini. Semoga silaturahim kali ini membawa guna dan manfaat. Saya tidak sabar untuk ngomong lama-lama, langsung aja panjenengan semuanya saya ajak ke narasumber yang luar biasa di tempat Sumur Sri Tanjung, hanya di channel Sanggar Cipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Bapak, mohon izin terkait informasi tentang sumur Sri Tanjung, mohon diinformasikan. Mungkin masyarakat publik dapat informasi banyak dari apa yang akan panjenengan tuturaken. Monggo. Kalau perkenalkan namanya juga. Nama saya Pak Rusman. Ya, saya asli dari kelahiran Jakarta, terus saya pada akhir 82 ya tinggal di sini. Dulu yang mau kepengen ini adalah Pak Harto. Saat itu Pak Harto menurunkan dua paranormal atau kiai, Hayam Yosho dan Soekarno, di mana beliau itu menyebutkan sumur tiban tertua di tanah Jawa Sri Tanjung. Beliau itu. Terus dari pemilik pertama ini, dari pemiliknya ya, yang kesananya ada 2-3 pemilik awal-awal. Iya. Itu jarang ditempatin, angker. Setelah dibangun, pas 76 ini habis. Akhirnya habis ya Bimbarga ke 76 ini. Terakhir itu harum yang paling setelah dibangun. Berjalan waktu, saya sampai nikah dengan yang pemilik ini. Gitu loh. Ya, tapi ya banyak cerita yang mau. Alhamdulillah sampai saya nempati di sini. Iya. Itu pun saya rumah tangga, kalau maaf ngomong tua, istilahnya tuh mau kumpul itu tidak boleh kalau malam itu di sini ceritanya. Jadi itu seperti itu. Sampai buat kopi apa masakan jangan harap, pasti kompor Bedak. Ya, kebakaran. Seperti jadi itu. Saya ini orang kaya, makan di luar terus ceritanya. Santai aja gitu itu ceritanya. Kurang lebih itu. Nah, mengenai Sri Tanjung asal usulnya itu menurut kurang lebihnya memang dari keturunan Mataram kuno. Mataram kuno ini salah satunya dari sesepuh dari sana datang. Mas Suruh ngasih tahu saya bahwa Sri Tanjung itu masih keluarga Mataram kuno yang bisa nundukno Ratu Pantai Selatan begitu. Biasa sih, sedangkan Sidopokso dari Majapahit. Nah kebetulan Sidopokso itu punya kakak mendirikan satu kerajaan namanya Sindurijo. Kira-kira kilometer 2 atau 3 dari sini tempat. Dari sini. Dari sini pendopo kayak tempat tinggal. Nah ini tempat mandinya Putri Keputren. Nah, karena sang raja itu kakak ipar tuh nggak tahu gimana punya hati seneng sama Sri Tanjung. Yurayu udah kena, akhirnya si Sidopokso disuruh menghadapi ke hutan, katakan ke Pelengkung lah, ke Purwo. Di saat dia berjalan di hutan, dipikir sing kakak ini ada mungkin balik karena di sana kan hutan belantara. Ya kan Sidopokso itu orangnya sakti mandraguna. Nah, gak kerosok gini dirayu terakhir gak kena sampai dipitnah, pakaiannya siapa sang raja itu ditaruh di kamarnya Sidopokso. Jadi Sidopokso percaya sama kakaknya bahwa istrinya itu nyeleweng, padahal tidak. Cekcoknya di sini, kata Sri Tanjung bahasanya, kalau saya berselingkuh, cuma langsung udah ngomong, kamu jangan nyesal, dan darah saya akan bau kalau menyeleweng. Sedangkan Sidopokso orangnya nggak serangkan, langsung dituskan. Itu gambarnya. Nanti tunjukkan. Itu ditusuk ya, itu nanti gambarnya. Terus Sri Tanjungnya tahu-tahu ke dalam jebur. Air itu nyumber kayak mendidih, sumber wangi, itulah Banyuwangi ceritanya. Asal muasal sejarah Banyuwangi. Mengeluarkan aroma wangi. Di saat Sri Tanjung
habis ditusuk darah keluarkan sampai mengeluarkan aroma wangi itu, sumber wangi Banyuwangi. Kurang lebihnya itu singkat dari cerita ini. Iya. Dan lain-lainnya perpanjang. Di antara punya Sri Tanjung sama Bu Nyi Roro Kidul ini kok setuju? Nah, kalau menurut ke saya kok saya nggak menuduh beliau itu pelayannya, panglimanya. Tapi yang jelas kalau Dewi Sri Tanjung, aku minta apel, aku minta ini. Keluarga dianggap panglima, Nyi Roro Kidul semua itu. Istilahnya itu kayak ajudan. Minta apa segera? Apapun. Kalau Apa yang Sri Tanjung yang minta? Tuh. Kayak dia anak mas kan. Dia anak mas kan. Ini punya Ratu. Iya punya Ratu. Berarti ini luar biasa sekali. Bunda Ratu, ya betul luar biasa. Bunda Ratu sendiri saya masih sekarang pernah ketemu, tapi berupa lain. Katakan yang Nyi Pelet itu ketemu saya. Cuma ada saya sayembara. Kalau bisa nyampe bisa ini berarti itu hakmu. Saya pernah memang ada satu goib lah. Karena saya berjalannya berangkat dari ahli sunnah, kebiasaan tiap harinya mulai kelas dia itu sembahyang 5 waktu udah pernah lepas. Jadi saya ngelakuin itu. Jadi saya tuh wiridan terus, hanya doa gitu wirid. Jadi mengenai tadi barang gini, saya tahu semua, tapi saya nggak seberapa senang, gitu loh. Sampai memang pernah ditolong sinar kujang punyanya keris tuh. Kalau ditaruh di sini kerisnya pegangannya atau itu kalau ada sihir jalan. Itu tak kasih kepangan. Saya beda. Jadi yang suka saya doa. Ilmu-ilmu apa yang saya Islam, niatnya nawa itu gusar lobil hadasil anjami badani akbari fatul itala ya. Kalau orang-orang yang udah. Sedangkan di sini itu kan mulai animis, Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Saya pakai niat saya adus kuramas, menghilangkan semua kotoran yang menempel di badan saya, mulai ujung rambut sampai telapak kaki, luar dalam saya minta bersih seperti hanya lahir dari rahim ibu. Pertama mulut dikumur dengan bacaan sholawat, kemudian hidung disedot sholawat, 3 kali muka sholawat, kuping kanan sholawat, kuping kiri, udah kelamin dubur, pundak kanan, pundak kiri, kepala mandi itu. Insya Allah. Dan bapak-bapak kalau mau ada kepentingan, misalnya jam 11 silakan mandi dulu. Ternyata Allah itu tidak minta kambing, tidak minta jenang, bersih dari hadas besar dan kecil, wudhu yang sempurna. Itu kunci. Kiai kembar di sini, kiai langitan sudah tata kotor sampai. Loh, punya ilmu dari mana? Ya saya ada punya guru, ya itulah kalau mau dipakai itu dan amalan, ilmu untuk saya. Amalan dari sini. Amalan dari siapa itu? Amalan saya itu secara habluminanas tanpa disadari, tahu-tahu bang kesini ada perintah, oh ini suruhannya Allah. Ayat ini digabungkan jadi satu. Ada guru secara gaib, artinya guru. Goib itu mungkin secara goib benar. Ngadu nih. Masuk yang purwo. Ya, kayak saya yang udah ini surat Iqra, Sallallahu Rabbuna Al-Nudi itu memang goib sama Alif Lam Mim. Ternyata Alif Lam Mim yang paling unggul. Saya menjuarai Nusantara itu ilmu. Alif Lam Mim. Kita dulu punya sejarah, punya pohon randu. Saya kecil mungkin randu. Untuk membuat ilmu hitam sekali bicara nyantet atau ilmu hitam sekali bicara orang sampai belum pulang mati itu kira-kira jenengan Mungkin sudah. Karena setelah itu di sini ada kantil kuning, kantil putih digunakan sama orang-orang kayak gitu. Mati, ganti melati. Melati ini yang digoib. melati. Baru diturunkan, belum lama. Masalahnya di atas saya, bukan. Untuk Konon beliaunya itu dihabisi sama orang sekampung nggak 4. Ada satu orang tua paling yang menyuruh jangan orangnya yang dibacok atau yang dipukul atau digebuki, tapi dia bilang, orang tua tersebut bilang pohon di depan rumahnya itu coba pecok atau bacok, ternyata itu. Saya udah digitu kan, saya di sini kesukaan buyut itu kantil kuning, kantil putih.
Terima kasih, saya perkenalkan dulu. Saya Ki Ageng, Ketua Paranormal Nusantara, yang saat ini kita berada di Kabupaten Banyuwangi, yang memang salah satu kegiatan yang saya lakukan yaitu mengangkat nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur yang ada di Nusantara ini. Dan saat ini kita bertemu langsung dengan beliaunya, Genunggu Pak Rusman, ya. Termasuk pemilik juga, Ya, pengelola, ya juru kunci, pemilik, pengelola Sumur Wangi Sri Tanjung. Nah, sebetulnya disinilah pusat legenda nama dari Kabupaten Banyuwangi ini. Sebetulnya di tanah inilah termasuk nilai besar, nilai sejarah yang kita semua sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara ini tidak boleh melupakan. Karena nama Banyuwangi ini salah satu nama kabupaten yang sudah sangat dikenal di Nusantara, termasuk terkenal dengan, mohon maaf, kekuatan mistiknya ini, sehingga sangat dikenal. Andai kata, mohon maaf, di sini santet itu yang sip itu ya dari Banyuwangi sampai terkenal di mana-mana, bahkan di luar pulau. Nah, ini adalah kita saat ini berada di punjernya sejarah Banyuwangi ini. Dan tadi saya juga melakukan ritual, termasuk kita mandi di sumur Banyuwangi ini yang diceritakan beliaunya Gus Rusman tadi selaku juru kunci di sini. Saya melihat energi yang sangat luar biasa di sumur Sri Tanjung ini, dan karena ini memang punjernya. Jadi melihat dari getaran-getaran yang ada di sekitar sumur Sri Tanjung Wangi ini sangat luar biasa. Kalau dilihat dari kacamata spiritual, ini air sumur yang ada di Sri Tanjung ini, salah satunya yang paling luar biasa ini menghilangkan fitnah. Ini yang perlu pemirsa di luar sana biar mengerti. Barangkali saudara-saudara kita yang di luar sana, karena hidup kita tidak lepas dari fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya beliau ketika saat dituduh seperti itu, hatinya sangat terluka. Terluka. Tapi ikhlas. Akhirnya beliau memohon pada Allah, pada Yang Maha Kuasa ini, sehingga beliau bersumpah dalam hidupnya, siapa saja yang mandi di sumurku, artinya sumur Sri Tanjung Wangi ini, semua fitnah siapapun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yang Maha Kuasa. Ini karena doa dari Sri Tanjung yang sangat teraniaya. Karena apa? Beliau, Putri Sri Tanjung ini adalah sosok wanita cantik yang sangat setia. Dan ini membuktikan hikmah yang kita peroleh dari legenda Banyuwangi ini, kebenaran akan tetap cemerlang. Kebenaran akan tetap mencari jalannya sendiri. Itu artinya di fitnah bagaimanapun kebenaran ini akan tetap abadi. Ini adalah satu hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Dan juga energi atau aura yang ada di air sumur ini, karena Sri Tanjung ini daya tariknya luar biasa. Sampai tim dokter mengakui untuk jadi luar biasa. Jadi energi yang ada di sini, air yang ada di sini adalah energi untuk pengasihan. Jadi untuk pengasihan, untuk awet muda. Ini makanya bagi para putri, adik-adik kami yang mungkin ingin awet muda, terlihat punya daya tarik kuat, mari sekali-kali kita lihat, kita mandi di sumur Sri Tanjung Wangi ini. Ini betul. Nah, karena apa? Sri Tanjung Wangi ini dalam kisahnya sampai sang raja pun tergila-gila. Ini sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Rusman tadi sampai menfitnah.
Sri Tanjung ini adalah salah satu istri dari Panglima Kipate Kipate Sidopekso ini. Jadi sehingga sang raja, sang Prabu ini yang bernama Sulaji Kromo ini diam-diam mencintai Sri Tanjung ini. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan Sri Tanjung ini? Sehingga berbagai cara, berbagai siasat kelicikan dilakukan. Sampai akhirnya berhasil menfitnah Kipate Sidopekso. Pada akhir cerita tadi yang disampaikan sampai menusuk Sri Tanjung ini. Akan tetapi Sri Tanjung ini membuktikan bahwa beliaunya ini betul-betul seorang istri yang sangat setia dan ikhlas suci dan menerima itu. Akhirnya apa? Setelah ditusuk dan darahnya keluar, akhirnya berbau harum atau berbau wangi dan ketepatan masuk ke dalam sumur tadi, sendang tadi, bahasa dahulu sendang. Ini sehingga seluruh air yang ada di situ berbau wangi. Sehingga dari sinilah sumber wangi. Dinamakan, akhirnya muncul sebuah nama Banyuwangi yang saat ini kita kenal dengan Kabupaten Banyuwangi. Dan dari sinilah muncul tokoh-tokoh hebat dari Banyuwangi ini, termasuk Kerajaan Blambangan, Minak Jinggo, dan tokoh-tokoh yang lain yang sangat luar biasa di Nusantara, termasuk Ki Prabu Tawangalun. Sehingga nama Banyuwangi ini nama yang sudah sangat dikenal sampai ke Nusantara. Makanya kita semua, khususnya masyarakat Banyuwangi ini, harus berbangga hati memiliki leluhur-leluhur yang luar biasa. Dan membawa nama Banyuwangi ini tidak hanya di Nusantara saja, bahkan sampai di luar negeri. Ini, mari nilai-nilai budaya seperti ini kita lestarikan. Ini adalah bagian dari nilai budaya Nusantara. Jadi banyak sekali hikmah yang kita peroleh, sehingga mari kita uri-uri budaya, sehingga apa? Generasi-generasi kita di masa mendatang tidak kehilangan jejak sejarah. Karena satu masyarakat atau satu bangsa yang besar ini adalah bangsa yang mengenal, bangsa yang menghargai jasa-jasa leluhurnya. Dan alhamdulillah kami pada sore hari ini, tepatnya tanggal 5 Juni 2021 bisa hadir di rumah Gus Rusman untuk menapak tilas jejak sejarah Kota Banyuwangi. Dan saya sendiri dari Gresik, ketepatan saya juga anggota DPRD Kabupaten Gresik dari fraksi Nasdem. Dan saya juga berdoa untuk Partai Nasdem ke depan untuk bisa menjadi partai yang amanah, partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat, dan tentunya Partai Nasdem harapan kami ke depan menjadi partai yang solid dan partai yang besar, partai yang dicintai oleh masyarakat. Dan tadi juga banyak sekali Pak Rusman, artinya pejabat-pejabat yang ingin bupati atau pejabat-pejabat yang lain, bahasanya kalau orang Jawa ngalap barokah ini. Tapi yang terpenting kita bisa memahami, jangan sampai ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah ini luntur. Sebetulnya sangat ilmiah sekali. Karena apa? Di alam semesta ini tidak ada wujud yang lain kecuali hanya Allah. La maujuda illallah. Jadi kita harus bisa memahami. Dan Allah ini memang, alam semesta ini adalah ayatnya Allah. Ya Al-Quran, yang hakikat ini ya alam semesta ini. Makanya di dalam ayat Al-Quran kita juga sering mendengar satu ayat, yaitu afalat tafakarun, afalat tadakarun. Dan ini banyak, afalat tafakarun ini banyak berkali-kali.
Artinya apa? Tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau berzikir? Ini artinya disuruh kita itu menggali ayat-ayat Allah ini. Dan ini kalau kita mengkaji dari sisi spiritualitas, sisi metafisika, memang aura atau energi air sumur Sri Tanjung ini memang sangat luar biasa. Ini bahkan sempat ada seorang profesor, itu Pak Resmanja, profesor juga yang kemudian itu dari Jepang, malah suhu top, kemudian mengambil sampel dari air sumur Sri Tanjung Wangi ini, kemudian di laboratorium Eropa, dan luar biasa. Ternyata bisa juga digunakan untuk pengobatan. Bos 3 tim dokter. Sebetulnya ilmiah, tidak ada yang tahayul. Kita sudah di era abad 21, abad milenial, tidak ada lah. Cuma akal saja kita saja yang kita mungkin belum bisa menangkap atau belum mampu sampai ke situ. Sebetulnya di alam semesta ini adalah rahasia yang harus kita ungkap, sebagaimana tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia ini penuh rahasia, sehingga dengan mengungkap semuanya, sehingga tujuan paripurna kita sebagai khalifatullah yaitu menjadi rahmatan lil alamin, sehingga bisa kita manfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan kita semua. Ini jadi seperti itu. Jangan sedikit-sedikit kita bicara musyrik, bicara syirik. Belum nyampe nggak bisa seperti itu. Mari kita gali. Kalau cari musyrik saja mudah. Jangankan hanya sebuah sumur atau sebuah cincin seperti ini. Sebetulnya kita tidak sadar. Kita terlalu mempercayai iman kepada akal saja, ini musyrik. Wong akal ini juga jelas makhluk. Nah, berarti kita lebih percaya akal kita daripada iman kita kepada Allah. Ini musyrik total. Bahkan merasa diri kita ada, ini loh musyrik. Ini musyrik, puncaknya musyrik. Karena hakikatnya kita ini Adam, yang maknanya itu tidak ada. Kalau kita merasa ada, berarti kita menyamai Allah. Karena wujud yang di alam semesta ini tidak ada wujud lain, tidak ada wujud yang hak kecuali wujudullah, wujudnya Allah. Artinya bukan berarti kita ini semua Allah, tapi itu adalah satu bentuk rasa tawadu, rasa kepasrahan diri kita secara total, mengaplikasikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan pernah kita merasa mengakui kita itu mampu. Kita itu mampu beribadah, kita enggak. Semuanya adalah Allah yang menggerakkan kita. Bahkan kita bicara, kita memberi keterangan seperti ini, kita enggak akan bisa bicara kecuali Allah yang menggerakkan hati, pikiran dan lisan kita. Makanya sebetulnya di sini adalah merupakan bentuk tawaduk kita. Jangan pernah kita merasa yang kita lakukan, kebaikan kita ini adalah semata-mata diri kita. Karena kita tidak akan bisa melakukan sholat, tidak bisa melakukan berbuat baik, sedekah dan sebagainya tanpa kehendak Allah. Harapannya seperti itu. Jadi kita jangan salah dalam menafsirkan. Sebab mempelajari satu keyakinan termasuk teologi, ini adalah segaris tipis antara kufur dan iman. Nah, untuk itu harapan kami, mari ini adalah dalam rangka mengangkat nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur kita, sejarah kita. Bahkan Al-Quran sendiri ini adalah bercerita tentang sejarah. Bahkan Al-Quran sendiri ini adalah sangat mengajarkan dan menghargai para leluhur. Satu contoh kecil. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Mi'raj, Rasulullah ini juga bertemu dengan leluhur-leluhurnya, termasuk Nabiullah Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan seterusnya. Nah, sama seperti kita bisa sampai kepada Allah melalui sebuah proses leluhur-leluhur kita. Nah, itu seperti itu. Jadi kita mari, biar kita tidak salah persepsi, tidak salah dalam menyikapi, sehingga tidak menimbulkan satu perpecahan di antara masyarakat Nusantara ini. Mari kita perluas wawasan kita, pengetahuan kita,
memandang sudut ketauhidan, sudut keimanan dari berbagai sisi, sehingga kita betul-betul menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak sedikit-sedikit bicara kafir, tidak sedikit-sedikit bicara musyrik, padahal kita tidak boleh. Karena urusan iman ini adalah urusan sir, urusan rahasianya Allah. Itu. Jadi mohon maaf pemirsa, ini hanya sekilas tentang supaya kita tidak terjadi salah penafsiran, tidak terjadi salah paham. Kita bicara dari sisi sejarah, kita bicara dari sisi spiritual, dan ini sangat ilmiah sekali. Nah, mudah-mudahan sedikit cerita tentang Banyuwangi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bersyukurlah masyarakat Banyuwangi yang punya nilai-nilai sejarah yang luar biasa. Mari kita semua, Banyuwangi adalah Nusantara. Mari kita hidupkan dan kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Salam Nusantara Jaya, NKRI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin dan rahmat Allah, kesempatan giat pada siang menuju sore hari ini diperlancar oleh Allah. Semoga kunjungan kami membawa berkah, wabil khusus dumateng Pak Usman dan rekan-rekan yang ada di Gresik, Gus Yudi, Ki Ageng Arya Bumi, dan sedulur kita membawa guna dan manfaat. Berkunjung di wilayah Banyuwangi, sebagian kami mendapat restu dari alam seisinya. Amin. Dan semoga leluhur bumi Nusantara, terutama Nusantara tercinta, menjadikan Indonesia kemaripah original melalui Sanggar Cipta Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Rayu Sakni Dumadi. See you to jenengan. Bye-bye.